Ya, pemirsa, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyatakan siap mendukung pelaksanaan haji tahun 1440 Hijriah atau 2023. Keuangan haji penempatan di bank per Desember 2022 tercatat 48,97 triliun rupiah atau lebih dari 2 kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan kesiapan penyelenggaraan dan pendanaan untuk musim ibadah haji tahun 2023. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadul Imansyah mengatakan, saat ini kondisi keuangan haji masih dalam kategori sehat, di mana posisi pendapatan dana di bank per Desember mencapai 48,97 triliun rupiah atau 2 kali lipat kebutuhan dana penyelenggaraan haji. Selain itu, rasio solvabilitas dana haji berada di atas 100%, sehingga kekayaan keuangan haji akan memenuhi seluruh kebutuhan. BPKH juga mencatat adanya peningkatan dana kelola haji yang mencapai 166,01 triliun rupiah atau meningkat 4,56% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 158,79 triliun rupiah. Peningkatan dana kelola haji juga dipandang berbanding lurus dengan target manfaat yang diperoleh BPKH di tahun 2022 yang melampaui target dengan realisasi 10,08 triliun rupiah. Setiap tahun kami berkontribusi dalam bentuk nilai manfaat kepada setiap penyelenggaraan ibadah haji. Bersama dengan Kementerian Agama, kami memberikan kontribusi secara proporsional dalam rangka untuk supaya calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun yang berjalan dapat melaksanakan ibadah hajinya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa sampai saat ini tingkat likuiditas dan solvabilitas dari keuangan haji sangat aman, ya, sehingga diharapkan ke depannya insya Allah kami akan terus dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji bagi calon jemaah haji tahun yang berjalan. Sementara itu, BPK saat ini memulai penjajakan terkait pendirian syarikah di Arab Saudi guna meningkatkan layanan ekosistem perhajian dalam bidang akomodasi khususnya penyewaan hotel di Mekah dan Madinah, transportasi untuk mengangkut jemaah, dan layanan catering untuk menyediakan makanan rasa Nusantara ke jemaah. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menakar biaya haji jemaah berangkat dan tunggu 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hari Alexander. Beliau adalah anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji BPKH. Ya, halo, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hari. Terima kasih atas waktunya. Ini kita akan review dulu untuk penyelenggaraan haji begitu ya. Ini menarik kalau kita lihat tahun ini dan beberapa tahun lalu, apalagi setelah pandemi dibuka begitu, masyarakat yang sangat ingin sekali begitu untuk bisa berangkat ke tanah suci begitu ya, di Mekah kemudian juga Madinah. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, kita review dulu untuk keuangan haji di sepanjang tahun 2022 ataupun paling tidak hingga saat ini sudah seperti apa ini Pak Hari, silakan. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya dengan market ya, dan hal ini sangat positif bagi kita untuk bisa lebih menjelaskan dan memberikan literasi yang baik. Berdasarkan laporan tahun 2022 yang saat ini kita masih menunggu audit dari BPK, saat ini total kenaikan aset BPKH terdapat kenaikan 7,1 triliun yang dalam hal ini meningkat sekitar 4,56% dari tahun 2021. Dan saat ini dana kelolaan juga sudah melebihi target 106%, di mana kita ketahui saat ini dana kelola yang dikelola oleh BPKH sebesar 167 triliun dan capaian nilai manfaat sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BPKH yang ditetapkan oleh DPR. Saat ini capaiannya telah melebihi target 111,13%, di mana kita mendapatkan nilai manfaat 10,2 triliun. Nah, tentu dalam konteks masuk tahun 2023 ini kita melihat dana kelola yang kita jaga betul dari sisi governance, tata kelola dan lain-lainnya agar BPKH terus bisa menjaga dengan transparan, akuntabel, dan dengan tata kelola yang baik. Per 31 Desember 2022 dana kelola yang dicatat dalam laporan keuangan kita 166
triliun ini menjadi kenaikan 37,1 dan memang ini tentu jauh dibanding naik sebelumnya yang sekitar 158,9 triliun. Demikian. Baik, tapi kalau kita lihat dengan dana kelolaan haji saat ini begitu, Anda melihat perbandingannya kenaikannya setelah masa pandemi lalu ini seperti apa? Apakah ini menjadi salah satu modal juga bagi pemerintah BPKH untuk menyelenggarakan kegiatan haji di tahun ini? Baik. Dengan tiadanya keberangkatan haji tahun 2020 dan 2021, memang BPKH memiliki cadangan akumulasi nilai manfaat yang akan kita berikan untuk menjaga agar BPKH dapat membiayai future liabilities yang jangka panjang yang saat ini seluruh jemaah haji yang akan berangkat tahun ini dengan full kuota 220.000 dan jemaah haji tumbuh sekitar 5,2 juta jemaah. Sehingga memang cadangan akumulasi nilai manfaat ini akan kita gunakan untuk dalam tanda kutip ya, nilai manfaatnya akan mensubsidi keberangkatan jemaah dan juga virtual account yang akan kita distribusi kepada seluruh jemaah. Oke, berarti untuk tahun 2023 ini harusnya akan lebih baik lagi begitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan tadi akumulasi dari dana haji yang dikelola begitu Pak Hari? Baik. Kalau dari sisi dana kelola sebenarnya tidak ada masalah. Kami BPK sangat siap untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Saat ini tingkat likuiditas kita sangat sehat karena kita bisa membiayai 2,2 kali penyelenggaraan ibadah haji dalam tahun yang sama apabila haji dilakukan 2 kali kira-kira tahun ini. Jadi kita sekitar 10 triliun dalam bentuk alat liquid ya yang kita tempatkan di bank-bank syariah yang dikenal dengan BPS. Oke, kalau mungkin bisa dijelaskan lebih jauh pemanfaatan dari dana kelolaan di BPKH sendiri ini untuk apa saja sih kalau kita lihat sebaran dan penggunaannya begitu Pak Hari? Betul. Sesuai kita sebenarnya BPKH ini heavily regulated ya, yang diatur oleh pemerintah melalui undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga investasi kita dan penempatan itu diatur termasuk porsinya. Saat ini porsi yang kita tempatkan di perbankan syariah melalui lembaga intermediasi bank syariah kita tempatkan maksimal 30% atau saat ini setara 50 triliun. Nah, sisanya 70% itu kita mencari yield atau imbal hasil yang lebih tinggi melalui instrumen investasi. Termasuk di dalamnya ada surat berharga dan juga ada investasi langsung atau investasi lainnya yang memang sudah kita lakukan untuk meningkatkan nilai imbal hasil. Oke, itu dia pemanfaatan dari dana kelolaan yang dimiliki BPKH sendiri. Lantas kesiapan, kalau kita lihat tahun 2023 juga kan ada musim haji begitu, apa saja yang strategi yang akan diterapkan begitu? Apakah ada inovasi baru juga yang akan lebih memberikan manfaat lebih jauh lagi bagi calon jemaah haji di Indonesia? Iya, hari ini kita terus melakukan breakthrough ya, terobosan-terobosan. Pertama, kita terus menjaga agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada BPKH terus terjaga dengan meningkatnya jumlah pendaftaran haji dan juga menurunnya pembatalan. Ini menjadi concern dan menjadi bagian dari tugas BPKH dalam rangka menjaga trust dari jemaah haji. Yang kedua tentu ini juga berdampak kepada kesehatan dari besaran nilai AUM ya, aset under management yang BPKH kelola, agar investasi dan penempatannya jauh lebih memberikan dampak yang lebih besar. Dan kedua, kita tentu terus berkomunikasi kepada stakeholder kunci kita lain bahwa tentu kelembagaan BPKH hari ini memang tidak memiliki equity ya, tidak memiliki modal. Sehingga sebenarnya semua dana BPKH yang ada ini sebenarnya milik jemaah haji. Dan dengan nilai manfaat. Nah, tentu dalam bisnis kita ketahui akan sangat lebih inovatif dan lebih kuat ketika kita melakukan investasi. Kita juga sudah punya instrumen equity yang bisa mengabsorb kemudian loss ya apabila terjadi dalam dunia bisnis, sehingga kita bisa masuk kepada resiko-resiko yang jauh lebih tinggi karena secara equipment kita sudah memiliki. Tapi hari ini memang BPKH masih tidak memiliki. Tentu ini terus kita komunikasikan kepada stakeholder dalam ini pemerintah
dan juga DPR agar BPKH secara kelembagaan akan dibuat. Tapi walaupun demikian, kami tetap melakukan proses penempatan yang optimal, investasi yang optimal agar memberikan nilai manfaat yang sesuai agar bisa memberikan dukungan yang sangat kuat kepada penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi juga Anda sebutkan ada virtual account begitu ya Pak Hari ya? Nah ini manfaat yang bisa didapatkan bagi calon jemaah haji yang berangkat maupun yang tunggu ini seperti apa dengan virtual account ini? Kalau kita bicara, kita mengikuti mekanisme pasar gitu Pak, maka seharusnya nilai manfaat kita itu didistribusi kepada virtual account seluruh jemaah, baik seluruh jemaah Pak, tidak hanya yang berangkat dan tunggu, secara adil dan merata, kira-kira begitu. Tapi kemudian kita ketahui proporsi alokasi virtual account dengan mensubsidi jemaah yang berangkat itu belum seimbang Pak. Sehingga memang akan lebih ideal ketika kita misalkan per hari ini kita ketahui nilai manfaat yang kita berikan kepada jemaah berangkat apabila kita mengikuti skenario yang diusulkan oleh pemerintah, maka kita akan mengalokasikan nilai manfaat itu 5,47 triliun hanya untuk berangkat yang 220.000 Pak. Sedangkan jemaah haji tunggu yang sebesar 5,2 itu kita berikan hanya 2,06 triliun. Idealnya tentu kita ketahui ya semuanya didistribusi melalui virtual account gitu. Tapi kemudian tentu kita juga memahami ini akan berdampak kepada rasionalisasi nilai biaya yang harus dibayarkan jemaah pada jemaah yang berangkat pada tahun ini. Oke, nah kalau kita bicara mengenai nilai manfaat dana kelolaan yang ada di BPKH ini juga ikut mempengaruhi tidak sih dari biaya haji sendiri berangkat begitu ke Tanah Suci dari jemaah haji di Indonesia. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hari Alexander, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Ya, baik. Pak Hari, kita akan lanjutkan kembali, tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai komponen dari biaya haji tahun ini begitu kan, lagi ramai juga begitu menjadi perbincangan di masyarakat begitu. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada kaitan juga dengan dana kelolaan yang dimiliki saat ini kah, atau seperti apa sih komposisi ataupun pembagiannya begitu Pak Hari, silakan. Jadi seperti kita ketahui dalam komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji itu sebenarnya ada komponen bidih atau yang kita kenal biaya yang dibayarkan oleh setoran awal dan setoran lunas oleh jemaah. Oke. Kalau kita ketahui sebenarnya biaya penyelenggaraan ibadah hajinya sendiri per unit price jamaah itu tahun ini tidak banyak kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya tahun 2022 pada saat itu porsi yang dibayarkan jemaah itu hanya 40% dari total biaya. Jadi sisanya 60% itu dibayarkan oleh nilai manfaat hasil kelola penempatan dan investasi yang dilakukan oleh BPKH. Nah, tentu kami melihat, tentu kami mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dan DPR. Walaupun demikian, kami sebagai profesional pengelola BPK dana haji harus tetap menyampaikan kepada stakeholder, termasuk pada jemaah haji, bahwa kami harus menjaga sustainabilitas keuangan haji dengan mencari proporsi berapa yang sebaiknya dibayarkan oleh jemaah, porsi persentasenya, dan berapa yang dibayarkan oleh nilai manfaat, sehingga menjaga sustainabilitas keuangan haji dalam jangka panjang. Tetap BPKH, tetap likuiditasnya terjaga, kemudian solvabilitasnya terjaga dengan baik. Tentu ini dipengaruhi unsur keadilan bagi jemaah haji yang berangkat dan juga jemaah haji yang masih menunggu, yang juga memerlukan subsidi nilai manfaat dari BPKH. BPKH berkomitmen untuk terus membantu jemaah haji bisa memenuhi istitoahnya sehingga tetap bisa berangkat. Tentu kami bagian dari penguatan istitoah sehingga semua rakyat Indonesia, ya, semua kaum muslimin di Indonesia berhak itu untuk berangkat haji dengan bantuan nilai manfaat yang diberikan oleh BPKH. Oke, jadi di sini yang diutamakan memang azas pemerataan atau kesamaan baik mereka yang akan berangkat maupun yang masih menunggu begitu ya Pak Hari ya? Betul. Okay. Dan sejauh ini kalau kita lihat
Ada perbandingan berapa sih Pak kenaikan yang dialami begitu untuk biaya haji tahun ini? Apakah juga ini akhirnya menjadi satu hal yang perlu dicermati bersama bahwa memang ini ada beberapa hal yang tadi perlu diluruskan lagi begitu di publik begitu Pak Hari? Kalau kita lihat skema yang saat ini masih dibahas dalam proses di Panja DPR bersama pemerintah, di mana BPKH juga terlibat. Oke. Kalau kita lihat usulan pemerintah dari 98 juta untuk membiayai satu unit price itu satu jemaah haji bisa berangkat haji. Oke. Itu kemudian pemerintah mengusulkan jemaah membayar 70% dari biayanya, sehingga subsidi yang diberikan BPKH 30% nih. Nah, tentu kalau ini diusulkan memang akan menjaga sustenabilitas keuangan haji dan juga pada saat bersamaan akan menjaga keadilan agar nilai manfaat yang diakumulasi oleh BPKH ini bisa dipakai untuk seluruh jemaah setiap tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun dan seterusnya. Oke, oke. Dan kami memahami ini juga tidak mudah bagi masyarakat bahwa untuk mencari biaya pelunasan yang tidak sedikit gitu. Itu sehingga memang harus dicari way out, jalan keluar yang tetap affordable bagi calon jemaah haji. Oke. Pada saat bersamaan juga tetap sustenabilitas keuangan haji terjaga dan rasa keadilan antar jemaah itu juga kita jaga. Oke. Nah, kalau kita bicara tadi ada nilai manfaat, kemudian yang memang di situ ada pemerataan bagi jemaah haji yang berangkat maupun tunggu. Nah, kalau kita lihat ada imbal hasil tidak sih dari nilai manfaat ini yang bisa dirasakan? Iya, kalau kita lihat tahun 2022 kita mencetak 10,2 triliun nilai manfaat. Oke. Dan dari sini tentu kita ada yang kita keluarkan karena sebagian berasal dari nilai manfaat dana abadi umat yang kita berikan dalam bentuk kegiatan kemaslahatan karena sumber dananya berbeda. Sedangkan di sisi lain ada setoran awal dan setoran lunas yang diberikan oleh jemaah yang juga kita akan gunakan nilai manfaat untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Dan saat ini tentu kita bagi dua tadi, kita usulkan 5,47 ini untuk bisa memberikan subsidi 5,47 triliun kepada jemaah haji yang berangkat, dan jemaah haji tunggu yang 5,2 juta calon jemaah ini kita berikan 2,06 triliun. Nah, tapi kalau kita lihat proporsi secara adil dan merata gitu ya, itu mungkin belum bisa sepenuhnya ya, karena kita lihat jemaah haji yang tunggu yang jumlahnya besar, Ya. jumlahnya masih dikit gitu. Makanya sehingga kalau kita lihat jemaah membuka virtual account-nya, nggak akan penambahannya terlalu besar karena tadi kebanyakan nilai manfaatnya bisa saja tersedot untuk membiayai jemaah yang berangkat. Nilai manfaatnya ya. Kalau dari sisi pokok kita insya Allah terus menjaga itu tetap aman. Ya, jadi kalau kita lihat tantangan dari sisi pengelolaan dana haji sendiri begitu yang dirasakan dari BPKH begitu sejauh ini yang seperti apa Pak Hari? Iya, kalau kita lihat sudah sejak tahun 2010 ya tidak ada kenaikan berarti yang dibayarkan oleh jemaah. Tetapi dari sisi makroekonomik kita bisa lihat kan di mana terjadinya perubahan nilai tukar, terjadinya inflasi, dan tentu di mana-mana kalau kita perhatikan ada rasionalisasi setiap tahun terhadap komponen-komponen yang mempengaruhi langsung dari penyelenggaraan ibadah haji. Kita ketahui kan komponen terbesar salah satunya pesawat gitu ya, dan pesawat itu dipengaruhi dengan aftur, di mana nilai aftur per hari ini dengan 10 tahun lalu tentu berbeda. Sehingga rasionalisasi ini sebenarnya menjadi penting bagi stakeholder utama, termasuk BPKH, DPR, dan pemerintah untuk bisa melakukan secara gradual, idealnya seperti itu. Tapi kemudian kita ketahui proses ini sebelumnya tidak terjadi, sehingga seakan-akan ketika kita dalam bicara menjaga sustenabilitas keuangan haji dan bicara keadilan antara jemaah, sehingga seakan-akan terjadi ada kejutan gitu ya, karena ada proses rasionalisasi yang mungkin sebelumnya Belum ada. di PR bersama. Kalau kita lihat misalkan kita ambil contoh jalan tol gitu Pak ya, di jalan tol itu kan per 2 tahun ada rasionalisasi kenaikan harga gitu. Oke. Sehingga dia ada penyesuaian. Nah di kita ini hampir 2010
sampai 2022 tidak banyak gitu, rasionalisasi dan bahkan cenderung sempat terjadi penurunan yang dibayarkan oleh jemaah. Padahal afturnya naik ya, biaya penginapan naik ya, masa air walaupun tahun ini 30% ya hanya biaya masa air, tapi kemudian itu juga tahun 2022 naik, sehingga memang sudah selayaknya kita perlu memberikan literasi kepada masyarakat dan juga calon jemaah haji bahwa komponen biaya haji ini memang terjadi perubahan dan memang kita belum melakukan rasionalisasi. Nah, siapa yang berwenang? Apakah BPKH juga untuk melakukan tadi edukasi dan literasi sehingga pemahamannya juga akan lebih masif begitu ke calon jemaah kah atau yang mereka yang berangkat ataupun tunggu tadi? Kami punya kewajiban berdasarkan undang-undang mandat. Kami ini sebenarnya wakil sah yang mewakili kepentingan jemaah. Oke. Sehingga kita jaga betul kepentingan jemaah agar jemaah tidak hanya yang berangkat, tapi jemaah tunggu itu dapat terjaga kepentingannya agar ada keyakinan bahwa kita akan berangkat haji dengan tenang walaupun mereka harus nunggu 5, 10, 20 sampai bahkan ada yang 40-an tahun gitu ya antrian. Sehingga kami lakukan, kedua kami juga komunikasikan kepada pemerintah, kepada stakeholder termasuk DPR tentang menjaga sustainabilitas, rasionalisasi biaya, sehingga memang ini menjadi tentu kalau berdasarkan undang-undang akhirnya tentu DPR dan pemerintah yang akan menentukan. Pada akhirnya BPKH selalu siap keputusan apapun, kita siap memberikan dukungan pembiayaan berapapun jumlahnya. Kira-kira begitu kalau dari kami. Nah, rekomendasi ataupun solusi yang BPKH sarankan begitu untuk menyikapi kondisi yang saat ini terjadi seperti apa ya Pak Hari? Nah, idealnya memang kita bicara dalam jangka panjang bahwa ada skenario yang kita usulkan rasionalisasi itu dilakukan secara bertahap kira-kira seperti itu sehingga daya akses masyarakat kepada haji itu bisa tetap kita jaga sehingga jemaah haji tetap optimis dan bisa memiliki keyakinan untuk tetap berangkat. Tapi kemudian ada sesuatu yang menurut saya harus juga kita sikapi dengan cepat, di mana sustainabilitas keuangan haji dan rasa keadilan ya, di mana adil dan merata itu tentu harus dijaga perasaan yang diberikan oleh jemaah. Karena pada hal ini yang harus kita masukkan, harus kita price in gitu Pak. Kita price in di dalam proses ini, jangan sampai itu tidak kita pernah price in sehingga kita nggak pernah tahu, pokoknya kita pendekatannya cash flow per tahun aja kira-kira gitu ya. Padahal harus kita price in sehingga long term externality yang akan kita keluarkan spending itu terus kita price in di dalam biaya sehingga berapa sih porsi yang paling ideal. Tapi saya juga setuju kalaupun ada impact atau dampak harus ada jalan keluar yang BPKH juga termasuk harus berkontribusi. Kami berkeyakinan agar apabila terjadi kesenjangan, gap-gap ini harus dicari jalan keluar tentang affordable, walaupun memang syarat haji kan istitoah ya, harus ada kemampuan. Betul. Tapi setidaknya kami patuh gitu kepada hasil majelis ulama yang menegaskan nilai yang dibayarkan jemaah harus lebih banyak dibanding nilai manfaat subsidinya kira-kira gitu. Supaya aspek istitoahnya tetap terjadi. Tapi komitmen kami BPKH bagian dari penguatan istitoah itu. Supaya masyarakat tetap dapat memenuhi aspek syarat kemampuannya. Itu dia bagian daripada upaya antisipasi, mitigasi dan bagaimana tadi rasa keadilan juga dirasakan bagi calon jemaah haji yang masih dalam posisi menunggu begitu ya Pak Hari ya. Baik, Pak Hari terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan. Nampaknya masih terus harus dilakukan edukasi dan literasi yang lebih jauh lagi dan lebih luas lagi begitu ya Pak Hari ya. Sehingga pemahamannya juga akan lebih merata begitu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hari. Salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan tetap saksikan IDX Channel. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.